Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dengan kebocoran data. Adapun nama kelompok kami yang terdiri dari 3 anggota. Yang pertama Nulisa Bakri dengan STB 192113. Yang kedua dengan saya sendiri Jusmiati STB 192090. Yang ketiga Sitionya dengan STB 192110. Saya persilakan Sitionya untuk membacanya terlebih dahulu. Oke. Kebocoran data atau data leke. Kebocoran data adalah suatu kondisi di mana data sensitif secara tidak sengaja terekspos atau terakses oleh pihak yang tidak sah. Ancaman ini dapat terjadi melalui situs website, email, hard drive, ataupun laptop. Perlu Anda ketahui kebocoran data atau data leke memiliki arti yang berbeda dengan pelanggaran data atau data breach. Perlu Anda ketahui kebocoran data atau data leakage memiliki arti yang berbeda dengan pelanggaran data atau data breach. Berikut perbedaan keduanya. Data breach adalah serangan yang sengaja dilakukan untuk membobol sistem sehingga data sensitif tidak diakses. Yang kedua, data leakage tidak memerlukan serangan siber khusus. Kebocoran data dapat terjadi karena data security yang buruk atau karena kelalaian pengguna sendiri. Ketika kebocoran data terjadi, peretas akan mencuri data-data sensitif di dalamnya, beberapa di antaranya seperti informasi pengguna, informasi identifikasi, nama, alamat, nomor telepon, alamat email, nama pengguna, dan kata sandi. Aktivitas pengguna, riwayat pemesanan dan pembayaran, serta kebiasaan browsing. Informasi kartu kredit, nomor kartu, tanggal kadaluarsa, kode pos, penagihan, dan sebagainya. Selain mencari informasi pengguna, oknum tersebut juga akan mencuri informasi rahasia milik perusahaan, seperti email, komunikasi internal perusahaan, strategi perusahaan, dan sebagainya. Kasus kebocoran data terjadi akibat dua fenomena yang saling terkait. Di satu sisi, era digitalisasi yang membuat semakin banyak data tersimpan secara digital. Di sisi lain, nilai data semakin tinggi, sehingga memunculkan insentif finansial bagi pelaku kejahatan digital. Terlebih, kini muncul fenomena cybercrime ekonomi. Ketika insiden kebocoran data diikuti dengan transaksi finansial. Biasanya terjadi pada perusahaan penyedia layanan seperti platform digital atau e-commerce. Lanjut. Oke. Pembaca selanjutnya Nulisa Bakri. Saya persilahkan. Penyebab kebocoran data, human error baik yang disengaja atau tidak. Sebagian besar insiden kebocoran data karena human error. Contohnya, kasus ini biasa terjadi ketika programmer membuat database yang tersedia untuk umum dan mesin pencari yakni kondisi saat informasi rahasia perusahaan bocor dan siapapun dapat memperoleh akses tersebut sampai terkunci kembali. Ketika kesalahan ini terjadi, mereka yang ingin meretas sistem perusahaan akan mencetak informasi rahasia sehingga mereka dapat menggunakan di masa depan. Meskipun begitu, semua kebocoran data yang tidak disengaja tetap mengakibatkan hukuman dan kerusakan reputasi yang sama. Malicious software atau malware. Malware adalah program yang dirancang untuk merusak dengan menyusup ke sistem komputer. Penyusupan, email, download internet, atau program terinfeksi. Malware juga dapat menyebabkan kerusakan pada sistem komputer dan memungkinkan terjadinya pencurian informasi perusahaan. Maka dari itu, Anda perlu berhati-hati dalam mengakses website yang terlihat mencurigakan atau membuka email dari pengirim yang tidak dikenal. Keduanya menjadi metode populer untuk menyebabkan malware sehingga data security menjadi lemah dan berpotensi bocor. Dampak kebocoran data. Legal liability.
Perusahaan yang lengah dalam melindungi data penting miliknya, terutama yang mengandung informasi pelanggan, akan berhadapan dengan Undang-Undang ITE 2008. Loss productivity dapat mengakibatkan loss productivity bagi perusahaan yang tidak teliti dalam menjaga hasil penemuan desain baru, ide pemasaran, dan sebagainya, karena sudah bocor dan berpotensi pindah ke perusahaan lain. Business reputation. Rusaknya reputasi bisnis akan dialami perusahaan ketika mengalami kebocoran data. Apalagi data pelanggan lebih jauh, perusahaan yang tidak dapat menjaga informasinya akan mengalami degradasi reputasi bisnis, baik nasional dan internasional. Oke, membaca selanjutnya saya sendiri. Menghindari kebocoran data. Pertama, perusahaan harus membuat kebijakan keamanan. Perusahaan harus mulai mengembangkan seperangkat pedoman yang harus diikuti karyawannya. Contohnya adalah menegakkan peraturan bahwa karyawan tidak boleh meninggalkan komputer dalam keadaan log lock tidak berbagi akun dengan rekan kerja lain dan lain-lainnya. 2. Mengontrol konten dalam email. Untuk meminimalisir hal kebocoran data melayani email perusahaan, Anda dapat menggunakan email content filtering. Email filter akan melakukan proses penyaringan lalu lintas email, baik itu pesan masuk atau pesan keluar. Filter akan memindai pesan dan mengklasifikasi pesan ke dalam kategori yang berbeda seperti spam, virus, penipuan, dan lain-lain. Teknologi ini juga dapat memperingatkan administrasi tentang ancaman orang dalam sistem, akan memberi tahu jika terdapat pengguna yang mencoba mengirim foto sensitif ke luar perusahaan. Lanjut. Yang ketiga, endpoint protection. Peretas selalu memiliki cara baru untuk mengakses sistem, mencuri informasi, dan memanipulasi karyawan untuk memberikan informasi sensitif. Oleh karena itu, Anda membutuhkan perlindungan titik akhir. Perlindungan titik akhir adalah tindakan pengamanan untuk melindungi pengguna titik akhir atau perangkat pengguna akhir, seperti desktop, laptop, perangkat seluler, dan lain-lain, untuk melindungi mereka dari pengguna yang tidak sah oleh penjahat dunia maya. Saat ini Anda dapat menggunakan banyak perangkat lunak perlindungan endpoint seperti MCF, Endpoint Security, Spot Endpoint Protection, dan lain-lain. Sistem perlindungan titik akhir ini dirancang untuk mendeteksi, menganalisis, mencegah, dan menahan serangan dunia maya. Keempat, meningkatkan keamanan data. Kebocoran data sering kali disebabkan oleh kelalaian pengguna atau celah keamanan pada sistem yang digunakan. Kerentanan keamanan yang tidak dapat segera diperbaiki dapat memungkinkan peretas mengakses data sensitif di dalamnya. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menghindari kebocoran data adalah selalu memastikan bahwa sistem yang Anda gunakan memiliki keamanan yang baik. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan melakukan tes penetrasan secara teratur. Lanjut. Contoh dari kebocoran data seperti yang Anda lihat. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.
Maaf apabila ada kekurangannya atau kesalahannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.